Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran. Ada berita yang sangat menarik. Saya lihat dari judulnya ini saya tertarik untuk mengulas. Peraturannya direvisi. Kemudian bea cukai full senyum. Apa maksudnya? Mari kita simak bersama. Dari Detik Finance, aturan impor direvisi lagi. Sri Mulyani ngaku bea cukai full senyum. Apa maksudnya nih ya? Jakarta, pemerintah kembali merevisi peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor menjadi Permendak nomor 8 tahun 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menyambut baik keputusan ini. Jadi perlu saya informasikan ya bahwa Permendak 36 tahun 2023 sudah pernah direvisi menjadi Permendak nomor 3 tahun 2024. Kemudian direvisi lagi menjadi Permendak nomor 7 tahun 2024. Tidak lama kemudian direvisi lagi menjadi Permendak nomor 8 tahun 2024. Ya, ini yang sementara kita bacakan. Sri Mulyani menjelaskan revisi Permendak membuat aturan main untuk mengimpor sejumlah komoditas lebih mudah. Sebab selama ini mengimpor harus melampirkan sejumlah dokumen, yakni persetujuan impor dan pertimbangan teknis pertek dari kementerian terkait. Lewat revisi Permendak nomor 36 tahun 2023 menjadi Permendak nomor 8 tahun 2024, proses mengimpor dan mengeluarkan kontainer dari pelabuhan kini lebih sederhana, katanya. Kami dari Kemenkyu Dirjen Bea Cukai menyambut gembira perubahan Permendak nomor 36 tahun 2024 menjadi Permendak nomor 8 tahun 2024 yang menyederhanakan proses persyaratan untuk pelepasan kontainer tersebut dengan tadi pengubahan persyaratan menjadi hanya laporan surveyor, kata Sri Mulyani. Sri Mulyani kemudian mengatakan bahwa Permendak nomor 36 2024 selama ini memang membuat alur keluar barang di pelabuhan tertahan karena penumpukan. Terdapat total 26.415 kontainer yang belum bisa keluar dari pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Sebanyak 17.000 berada di Tanjung Priok, sementara di Tanjung Perak sebanyak 9.111 kontainer. Puluhan ribu kontainer di kedua pelabuhan itu didominasi sejumlah komoditas, mulai dari besi, baja, tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan komoditas lainnya yang sebelumnya tidak bisa keluar karena terhambat persetujuan impor atau pertimbangan teknis pertek dari kementerian terkait. Nah, penumpukan kontainer ini menimbulkan tentu saja dampak terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi, terutama untuk impor barang bahan baku yang dibutuhkan untuk supply chain dan kegiatan-kegiatan manufaktur di Indonesia. Nah, terus kok nggak ada nih ya barang kiriman PMI? Oke, kita bahas teman-teman. Saya pikir ada juga aturan tentang barang kiriman milik PMI. Ternyata tidak ada. Jadi Permendak nomor 8 ini khusus para pengusaha. Ya, para pengusaha ekspor impor tentunya. Lalu bagaimana dengan terkait dengan barang kiriman milik PMI?
yang saat ini menumpuk di gudang. Ya seperti ini ya, ini di gudang di gudang-gudang yang ada di pelabuhan ya. Dan puluhan ribu paket milik para PMI tidak tersalurkan. Ya walaupun ada yang terkirim, namun volumenya sangat kecil dan masih banyak ribuan barang kiriman milik PMI yang menumpuk di gudang. Ini juga memprihatinkan dan sebenarnya berharap ya dari peraturan ini, peraturan Menteri Perdagangan yang direvisi ini, sebenarnya saya berharap ada menyebut nama barang milik PMI, tapi rupanya tidak. Nah ini persoalannya, barang milik PMI masih juga menjadi tanda tanya. Walaupun sudah banyak yang keluar, namun tidak ada aturan yang baku. Ya, masih juga menganut PMK 141 dan juga PMK 96. Lantas bagaimana terhadap barang PMI yang tidak tercatat di Siskop P2MI atau di WNI Peduli? Ternyata belum ada langkah-langkah yang konkret. Belum ada ya langkah yang konkret. Ya walaupun sudah ada yang keluar beberapa barang, beberapa paket, namun tidak secara keseluruhan dan itu keluarnya pun sangat minim. Ya terutama di pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Demikian